Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erian Yuliana selaku ketua dari kelompok distribusi normal. Pada video ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi distribusi normal. Dan sebelumnya akan ada perkenalan dari rekan-rekan saya yang lain. Untuk videonya mohon disimak baik-baik ya. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Amalia Mileana. Halo, perkenalkan saya Adila Oktidirtiana sebagai anggota dari kelompok distribusi normal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira Altof, saya anggota dari kelompok distribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif Pratama sebagai programmer di kelompok distribusi normal. Yang pertama ada pendahuluan. Distribusi pulang kontinu yang paling penting dalam bidang statistik adalah distribusi normal. Distribusi normal membentuk kurva normal yang seringkali disebut kurva genta atau bell-shaped curve, karena bentuknya yang menyerupai sebuah genta. Menurut Haryanto tahun 2009, kurva normal menggambarkan kumpulan data yang muncul dalam suatu penelitian. Pada tahun 1733, De Moivre telah berhasil menurunkan persamaan matematik bagi kurva normal ini. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss untuk menghormati Carl Friedrich Gauss, yang lahir tahun 1777 dan wafat tahun 1850, yang juga berhasil menemukan persamaan kurva normal. Dua unsur utama dalam statistik adalah estimasi dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis statistik merupakan bidang paling penting dalam inferensia statistik. Definisi hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak disebut H0, sedangkan alternatif jika H0 ditolak adalah H1. Selanjutnya ada 3 topik yang sangat penting untuk dibicarakan dalam aplikasi pengujian hipotesis pada analisis regresi. Yang pertama, spesifikasi hipotesis yang harus diajukan. Yang kedua, keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah menolak hipotesis yang dipertanyakan. Yang ketiga, macam kesalahan yang mungkin dihadapi jika aplikasi keputusan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Baik, akan saya lanjutkan. Beberapa sifat penting dari distribusi normal yaitu 1. Grafik simetris terhadap garis tegak X sama dengan mu. 2. Grafik selalu berada di atas sumbu X atau Fx lebih besar dari 0. 3. Mempunyai satu nilai modus. 4. Luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X-nya 1, yaitu P, X lebih besar dari negatif tak hingga kurang dari positif tak hingga, sama dengan 1. Ciri-ciri distribusi normal. Menurut Mulyono, pada tahun 2006, distribusi normal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kurvanya mempunyai puncak tunggal. 2. Kurvanya berbentuk seperti lonceng. 3. Rata-rata terletak di tengah distribusi, dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. 4. Kedua ekor kurva memanjang tak terbatas dan tak pernah memotong sumbu horizontal. 5. N kali P lebih besar dari sama dengan 5. Selanjutnya di sini ada penggunaan simbol. Jika terdapat kata-kata mencapai, sebesar, adalah, terdapat, sama dengan, menggunakan simbol sama dengan. Jika terdapat kata kurang dari, menggunakan simbol kurang dari. Jika terdapat kata lebih dari, menggunakan simbol lebih dari. Jika terdapat kata-kata kurang dari sama dengan, paling banyak, sebanyak-banyaknya, maksimal, maksimum, menggunakan simbol kurang dari sama dengan. Jika terdapat kata-kata lebih dari sama dengan, paling sedikit, sekurang-kurangnya, minimal, sedikitnya, minimum, menggunakan simbol lebih dari sama dengan. Selanjutnya, jika H0-nya lebih dari sama dengan, maka H1-nya kurang dari, dan uji yang kita lakukan adalah uji satu arah.
di mana kurva yang diarsir adalah di sebelah kiri. Jika H0-nya sama dengan, maka H1-nya tidak boleh sama dengan. Maka uji yang kita lakukan adalah uji dua arah, di mana kurva yang diarsir di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jika H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya lebih dari, dan uji yang dilakukan adalah uji satu arah, di mana kurva yang diarsir di sebelah kanan. Selanjutnya, rumus distribusi normal. Rumus distribusi normal ada 4, yakni untuk satu rata-rata, 2 rata-rata, 1 proporsi, 2 proporsi. Untuk satu rata-rata dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma kecil per akar N, dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi, sigma kecil sama dengan simpangan baku, N sama dengan jumlah sampel. Untuk dua rata-rata, Z sama dengan buka kurung, X bar 1 dikurang X bar 2, tutup kurung, dikurang D0 per akar, buka kurung, sigma kecil 1 pangkat 2 per N1, ditambah sigma kecil 2 pangkat 2 per N2, tutup kurung, dengan keterangan D0 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Untuk satu proporsi, dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang, buka kurung, N dikali P, tutup kurung, per akar N dikali P dikali Q, dengan keterangan P sama dengan proporsi berhasil, Q sama dengan proporsi gagal, dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Untuk dua proporsi, dengan rumus Z sama dengan buka kurung, P1 dikurang P2, tutup kurung, dikurang D0 per buka kurung, akar P1 dikali Q1 per N1, ditambah P2 dikali Q2 per N2, tutup kurung, dengan keterangan P1 sama dengan X bar 1 per N1, P2 sama dengan X bar 2 per N2. Selanjutnya, kriteria pengujian. Untuk satu rata-rata, kriterianya N lebih besar dari sama dengan 30 menggunakan nilai Z tabel, N kurang dari 30 menggunakan nilai T tabel. Untuk dua rata-rata, N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 30 menggunakan nilai Z tabel, N1 tambah N2 kurang 2 kurang dari 30 menggunakan nilai T tabel. Sedangkan untuk harga proporsi, untuk satu proporsi dan dua proporsi menggunakan nilai Z. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan H0 dan H1. Untuk satu rata-rata, H0-nya mu lebih dari sama dengan mu 0, H1-nya mu kurang dari mu 0, maka Z kurang dari min Z alfa. Kenapa min? Karena H1-nya kurang dari. Kalau kurang dari itu fungsinya ada di sebelah kiri, otomatis nilainya itu akan min. H0-nya mu kurang dari sama dengan mu 0, H1-nya mu lebih dari mu 0, maka Z lebih dari Z alfa. Kenapa positif? Karena H1-nya lebih dari, berarti posisinya ada di sebelah kanan. Maka dari itu nilainya itu positif. H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Z-nya kurang dari min Z alfa dibagi 2, dan Z lebih dari Z alfa dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Untuk dua rata-rata, H0-nya mu 1 dikurang mu 2 lebih dari sama dengan D0, H1-nya mu 1 dikurang mu 2 kurang dari D0, maka Z kurang dari min Z alfa. H0-nya mu 1 dikurang mu 2 kurang dari sama dengan D0, H1-nya mu 1 dikurang mu 2 lebih dari D0, maka Z lebih dari Z alfa. H0-nya mu 1 dikurang mu 2 sama dengan D0, H1-nya mu 1 dikurang mu 2 tidak sama dengan D0, maka Z kurang dari min Z alfa dibagi 2, dan Z lebih dari Z alfa dibagi 2. Lalu untuk satu proporsi,
H0-nya P lebih dari sama dengan P0, H1-nya P kurang dari P0, maka Z kurang dari min Z alfa. H0-nya P kurang dari sama dengan P0, H1-nya P lebih dari P0, maka Z lebih dari Z alfa. H0-nya P sama dengan P0, H1-nya P tidak sama dengan P0, maka Z kurang dari min Z alfa dibagi 2, dan Z lebih dari Z alfa dibagi 2. Satu proporsi dan satu rata-rata itu sama, hanya saja mu-nya diganti dengan P. Untuk dua proporsi, H0-nya P1 dikurang P2 lebih dari sama dengan P0, H1-nya P1 dikurang P2 kurang dari P0, maka Z kurang dari min Z alfa. H0-nya P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan P0, H1-nya P1 dikurang P2 lebih dari P0, maka Z lebih dari Z alfa. H0-nya P1 dikurang P2 sama dengan P0, H1-nya P1 dikurang P2 tidak sama dengan P0, maka Z kurang dari min Z alfa dibagi 2, dan Z lebih dari Z alfa dibagi 2. Baik, saya lanjutkan langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah kedua, pilih arah uji hipotesis, apakah satu arah atau dua arah. 3. Menentukan taraf nyata, atau alfa. Jika satu arah, alfa tidak dibagi 2. Jika dua arah, alfa dibagi 2. 4. Menentukan nilai kritis Z-tabel. 5. Menentukan nilai hitung Z-tabel. 6. Keputusan dan gambar. 7. Kesimpulan. Berikut untuk kurva normal. Kurva normal berbentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata. Selanjutnya, kurva distribusi normal dua arah. Jadi, kalau dua arah itu memiliki H1 di kanan dan juga di kiri. Lalu, kurva distribusi normal satu arah sisi kiri. Jadi, H1-nya ada di sebelah kiri. Yang terakhir, kurva distribusi normal satu arah sisi kanan. Jadi, H1-nya ada di sebelah kanan. Contoh kasus yang pertama. Toko mainan Lydia setiap harinya menjual paling sedikit 500 pieces dengan mengambil sampel sebanyak 35 bulan dan simpangan baku 50. Diketahui rata-rata penjualannya sebanyak 155. Ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 5%. Diketahui N-nya sama dengan 35, X-bar-nya sama dengan 155, mu-nya lebih dari sama dengan 500. Nah, kenapa di sini lebih dari sama dengan 500? Dikarenakan di sini ada kata-kata paling sedikit 500 pieces. Nah, di sini ada kata-kata paling sedikit yang mengakibatkan mu-nya itu lebih dari sama dengan 500 ya. Untuk alfanya sama dengan 5% dan simpangan bakunya sama dengan 50. Ditanya uji hipotesis. Jawab. Langkah-langkah pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, jika H0 diterima, maka mu-nya lebih dari sama dengan 500. Jika H1-nya diterima, maka mu-nya kurang dari 500. Yang kedua, uji hipotesisnya menggunakan satu arah, satu rata-rata. Taraf nyatanya yaitu alfa sama dengan 5%, sama dengan kita desimalkan 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Maka 0,5 itu didapat karena kita memakai setengah kurva ya. Jadi 0,5 dikurangi 0,05 yaitu sama dengan 0,45. Yang keempat, untuk wilayah kritisnya yaitu Z sama dengan Z 0,45 sama dengan, yaitu hasilnya minus 1,65 atau uji kiri. Yang kelima, nilai hitungnya yaitu Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma kecil per akar N sama dengan 155 dikurangi 500 dibagi 50 per akar 35, yaitu didapat hasilnya minus 40,82095.
Yang keenam, gambar dan keputusan. Di sini terdapat wilayah kritisnya itu minus 1,65, maaf, 1,65, dan juga Z hitungnya itu minus 40,82905, yang artinya itu H1 diterima ya. Berarti kalau misalkan H1 diterima, maka mu-nya itu kurang dari 500. Untuk keputusannya yaitu tolak H0 dan terima H1. Yang ketujuh, kesimpulannya penjualan di toko mainan Lydia setiap bulannya kurang dari 500. Untuk tabel Z-nya, pertama-tama kita cari dulu terlebih dahulu angka 0,45. Nah, ini angkanya setelah kita sudah mencarinya. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri untuk melihat angka Z-nya, yaitu di sini terdapat 1,6 ya. 1,6. Kita tarik lurus ya. Kemudian kita tarik lurus juga ke atas, kita dapat angka 0,05. Yang berarti Z-nya itu 1,6 ditambah dengan 0,05, yaitu sama dengan 1,65. Contoh kasus yang kedua. Toko tas Cuco menyatakan setiap bulan penjualannya mencapai Rp15.250.000 dengan mengambil sampel sebanyak 50 bulan dan simpangan bakunya Rp10.150.000. Diketahui rata-rata penjualannya sebanyak Rp12.500.000. Ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 5%. Diketahui N-nya sama dengan 50, X-bar-nya sama dengan Rp12.500.000, mu-nya sama dengan 15.250.000, alfanya sama dengan 5%, kemudian sigma kecilnya Rp10.150.000. Kemudian ditanya uji hipotesis. Jawab. Langkah-langkah pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, jika H0 diterima, maka mu-nya sama dengan Rp15.250.000. Jika H1-nya diterima, maka mu-nya tidak sama dengan Rp15.250.000. Yang kedua, uji hipotesisnya menggunakan dua arah satu rata-rata. Yang ketiga, taraf nyata, yaitu alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di situ uji hipotesisnya menggunakan dua arah ya, yaitu sama dengan 0,025. Kemudian 0,5 karena kita memakai setengah kurva, 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Yang keempat, wilayah kritisnya yaitu Z 0,475 sama dengan plus minus. Kenapa plus minus? Karena kita menggunakan dua arah, yaitu plus minus 1,96. Kemudian nilai hitungnya Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma kecil per akar N sama dengan 12.500.000 dikurangi 15.250.000 dibagi 10.150.000 per akar 50 sama dengan minus 1,915807. Yang keenam, gambar dan keputusan. Didapat di sini untuk wilayah kritisnya itu yaitu 1,96 dan minus 1,96. Dan Z hitungnya itu minus 1,915807 yang dimana di antara minus 1,96 dan 1,96 ya. Maka artinya sebentar maaf ya, H0 diterima, maka mu-nya itu sama dengan 15.250.000 atau mencapai 15.250.000.
Untuk keputusannya itu terima H0 tolak H1. Yang ketujuh, kesimpulannya itu penjualan di toko tas Cuco di setiap bulannya mencapai Rp15.250.000. Untuk perhitungan Z tabelnya, yang pertama kita mencari dulu 0,475. Jika kita sudah selesai mencari, kita tarik garis ke sebelah kiri terlebih dahulu untuk melihat angka Z-nya, yaitu didapat 1,9, dan kita tarik garis juga ke atas untuk melihat angka Z-nya, yaitu 0,06, yang berarti 1,9 ditambah dengan 0,06 hasilnya 1,96. Contoh kasus yang ketiga. Berikut adalah data rata-rata jumlah pedagang yang mengikuti prokes dengan yang tidak mengikuti prokes. Rata-rata jumlah pedagang yang mengikuti prokes sebanyak 500, tidak prokes yaitu 200. Simpangan baku yang menggunakan yang mengikuti prokes yaitu 220, sedangkan yang tidak prokes 130. Untuk sampelnya yang mengikuti prokes yaitu 230, sedangkan yang tidak prokes yaitu 100. Dengan taraf nyata 5%, apakah perbedaan rata-rata jumlah pedagang yang mengikuti prokes paling banyak 230 pedagang? Ujilah hipotesisnya. Diketahui X bar 1 sama dengan 500, X bar 2 sama dengan 200, sigma kecil 1 sama dengan 220, sigma kecil 2 sama dengan 130 atau simpangan baku ya. N1 sama dengan 230, N2 sama dengan 100 atau jumlah sampel ya. Nah, di sini D0-nya kurang dari sama dengan 230. Kenapa kurang dari 230? Karena di sini ada kata-kata paling banyak yang artinya kurang dari sama dengan 230. Ditanya uji hipotesis. Jawab. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, H0 jika H0 diterima, maka mu1 dikurangi dengan mu2 kurang dari sama dengan 230. Jika H1 diterima, maka mu1 dikurangi mu2 lebih dari 230. Yang kedua, uji hipotesisnya menggunakan satu arah, dua rata-rata. Yang ketiga, taraf nyatanya itu alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Yaitu karena memakai setengah kurva, maka 0,5 dikurangi 0,05 sama dengan 0,45. Yang keempat, wilayah kritisnya Z 0,45 sama dengan 1,65. Yang kelima, nilai hitungnya yaitu Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 tutup kurung dikurangi D0 per akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan dalam kurung 500 dikurangi 200 tutup kurung dikurangi 230 dibagi akar 220 kuadrat per 230 ditambah 130 kuadrat per 100 sama dengan 3,5936. Kemudian yang keenam yaitu gambar dan keputusan, di mana terdapat wilayah kritisnya yaitu 1,65 dan Z hitungnya itu 3,5936, yang artinya ini melebihi 1,65, yaitu berarti H1 diterima, yaitu mu1 dikurangi dengan mu2 lebih dari 230. Karena di sini melebihi ya. Jadi keputusannya itu tolak H0 dan terima H1. Kesimpulannya yang ketujuh yaitu perbedaan rata-rata jumlah pedagang yang mengikuti prokes lebih dari 230. Untuk tabel Z-nya pertama-tama seperti biasa kita mencari 0,45 terlebih dahulu. Jika sudah menemukan 0,45, maka kita tarik garis ke kiri angka Z yaitu 1,6
Dan kita juga tarik lurus ke atas untuk melihat angka Z-nya itu 0,05. Yaitu didapat angkanya 1,6 ditambah dengan 0,05 yaitu 1,65. Kemudian contoh kasus yang keempat. Dalam Olimpiade Statistika diperkirakan kurang dari sama dengan 500% peserta lulus ke tahap selanjutnya dengan nilai di atas rata-rata. Jika dari 150 peserta ada 52 yang nilainya di bawah standar kelulusan, maka ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa paling banyak 50% peserta yang akan lulus dalam Olimpiade Statistika. Di sini ada kata-kata kurang dari sama dengan dan paling banyak. Berarti untuk P-nya itu kurang dari sama dengan ya, karena ada kata-kata paling banyak ya, dan juga di situ terdapat kurang dari sama dengan, maka P-nya itu kurang dari sama dengan 0,50. Untuk N-nya yaitu sama dengan 150. Q-nya sama dengan 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 0,50 sama dengan 0,50. X barnya sama dengan 150 dikurangi 52 sama dengan 98. Untuk alfanya sama dengan 5%. Ditanya uji hipotesis. Jawab. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, jika H0 diterima, maka P kurang dari sama dengan 0,50. Jika H1 diterima, maka P lebih dari 0,50. Yang kedua, uji hipotesisnya menggunakan satu arah satu proporsi. Yang ketiga, taraf nyatanya yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, yaitu 0,5 dikurangi 0,05 sama dengan 0,45. Yang keempat, wilayah kritisnya yaitu Z 0,45 yaitu sama dengan 1,65. Yang kelima, Z hitungnya yaitu Z sama dengan X bar dikurangi dalam kurung N dikali P tutup kurung dibagi akar N dikali P dikali Q. Sama dengan 98 dikurangi dalam kurung 150 dikali 0,50 tutup kurung dibagi akar 150 dikali 0,50 dikali 0,50, yaitu didapat Z hitungnya sebesar 3,755884. Yang keenam, gambar dan keputusan, di mana wilayah kritisnya itu 1,65 dan nilai hitungnya itu 3,755884, yang dimana itu melebihi ya, berarti di sini P-nya lebih dari 0,50, maka H1 diterima. Keputusannya tolakkan 0 dan terima H1. Yang ketujuh, kesimpulannya. Peserta Olimpiade Statistika yang lulus ke tahap selanjutnya lebih dari 50%. Untuk mencari Z-table-nya, yaitu yang pertama-tama kita mencari 0,45 terlebih dahulu. Jika sudah ketemu 0,45, maka kita tarik garis lurus ke sebelah kiri untuk melihat angka Z-nya yang didapat, yaitu 1,6. Kemudian kita tarik lurus ke atas untuk mencari angka Z-nya juga, yaitu didapat 0,05, yang berarti 1,6 ditambah dengan 0,05, yaitu didapat angka Z-nya sebesar 1,65. Contoh kasus yang kelima. Seorang peneliti mengadakan percobaan penerapan dua jenis zat kimia. Zat kimia pertama diberikan kepada 150 tanaman dan sebanyak 50 tanaman menunjukkan daunnya berhasil menjadi besar. Zat kimia kedua diberikan kepada 125 tanaman dan sebanyak 25 tanaman menunjukkan daunnya berhasil menjadi besar. Apakah ada perbedaan antara zat kimia pertama dan kedua? Ujilah dengan taraf signifikan 5%. Diketahui N1-nya sama dengan 150, N2-nya 125, X bar 1-nya itu 50, X bar 2-nya itu 25. P1 atau proporsi 1 sama dengan 50 per 150 sama dengan 0,33. P2 sama dengan 25 dibagi 125 yaitu 0,2. P1 itu 50 dibagi 150 dan juga P2 itu 25 dibagi 125
itu didapat dari X bar dibagi dengan N ya. Yaitu Q1-nya sama dengan 1 dikurangi dengan 0,33 yang didapat dari P1 ya, yaitu jadi 0,67. Untuk Q2 yaitu 1 dikurangi P2 atau 1 dikurangi 0,2 yaitu 0,8. Untuk alfanya yaitu 5% dan D0-nya sama dengan 0. Ditanya uji hipotesis. Jawab. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, jika H0 diterima, maka P1 dikurangi P2 sama dengan 0. Jika H1 diterima, maka P1 dikurangi P2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, uji hipotesisnya menggunakan dua arah, dua proporsi. Yang ketiga, taraf nyatanya A sama dengan 5%. Jika didesimalkan yaitu 0,05 dibagi 2 karena di situ uji hipotesisnya dua arah, yaitu 0,025. Karena menggunakan setengah kurva, maka 0,5 dikurangi dengan 0,025 sama dengan 0,475. Yang keempat, wilayah kritisnya yaitu Z 0,4575 didapat dari tabel Z-nya yaitu plus minus 1,96. Dikarenakan dua arah ya, maka plus minus. Yang kelima, nilai hitungnya yaitu Z sama dengan dalam kurung P1 dikurangi P2 tutup kurung dikurangi D0 per akar P1 dikali Q1 per N1 dikurangi P2 dikali Q2 per N2 sama dengan 0,33 dikurangi 0,2 tutup kurung dikurangi 0 per akar 0,33 dikali 0,67 per 150 dikurangi 0,2 dikali 0,8 per 125 yaitu 2,477202. Yang keenam, gambar dan keputusan. Di sini terdapat wilayah kritisnya yaitu minus 1,96 dan 1,96 yang dimana Z hitungnya itu 2,477202 yaitu melebihi minus 1,96 dan melebihi 1,96 juga, yang artinya P1 dikurangi P2 itu tidak sama dengan 0, yaitu berarti keputusannya tolak H0 terima H1. Yang ketujuh, kesimpulannya tidak ada perbedaan di antara dua jenis zat kimia pertama dan kedua. Untuk menghitung tabel Z-nya, yang pertama kita mencari dulu 0,475. Kemudian kita tarik garis lurus ke sebelah kiri, didapat Z-nya itu 1,9. Dan kita tarik ke atas lurus, yaitu didapat Z-nya 0,6. Yang artinya nilai Z-nya itu 1,9 ditambah 0,06 yaitu 1,96. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.